Wah ini rupanya itu jadi sensitif isu itu. Kalau saya sebutin namanya, dia akan berusaha ngambil duit sebanyak dari tempat saya, walaupun nggak dibelanjain. Menteri Keuangan Purbaya kembali melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik. Kali ini bukan soal pajak atau defisit, melainkan kritik keras terhadap kebiasaan sejumlah kementerian yang kerap mengajukan anggaran besar. Namun pada akhirnya justru tidak mampu menyerapnya secara maksimal. Purbaya menilai fenomena ini bukan sekedar persoalan teknis administrasi, tetapi mencerminkan lemahnya perencanaan, buruknya eksekusi, dan minimnya rasa tanggung jawab dalam mengelola uang negara. Jadi yang jelas begini, ada banyak yang mengembalikan, yang jelas yang penting untuk saya adalah kondisi defisit fiskal masih terkendali. Saya takut kalau saya sebutin nanti besok dia minta lagi. Cuma untuk menunjukkan ke orang bahwa dia bisa nyerap, padahal ntar dibalikin juga. Jadi itu aja. Tapi tahun depan kan saya dapat semacam izin dari Komisi 11 untuk masuk ke kementerian lembaga kan. Saya nggak monitor penyerapan mereka seperti apa, bagus apa enggak, dampaknya maksimal apa enggak, sesuai dengan programnya, dimakan apa enggak. Begitu kira-kira. Saya udah boleh, ya? Oh jangan dulu, ha? Ada kita angkanya, nanti minggu depan lah kita umumkan. Dalam forum resmi, Menke menyampaikan bahwa anggaran negara bukanlah uang cadangan yang bisa diminta besar-besaran hanya untuk berjaga-jaga. Setiap rupiah dalam APBN adalah uang rakyat yang seharusnya sudah memiliki rencana penggunaan yang jelas, terukur, dan realistis sejak awal. Namun yang terjadi, kata Purbaya, justru sebaliknya. Banyak kementerian dan lembaga meminta pagu anggaran dalam jumlah besar, berargumentasi demi percepatan program dan pembangunan. Tapi saat tahun anggaran berjalan, realisasi belanja justru jauh dari target. Akibatnya, di akhir tahun anggaran, dana yang tidak terserap terpaksa dikembalikan ke kas negara. Sekilas pengembalian anggaran mungkin terdengar positif, namun menurut Menko, ini justru menunjukkan kegagalan sistem perencanaan. Program yang direncanakan tidak berjalan, proyek tertunda, dan manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat pun ikut tertunda. Purbaya menegaskan perencanaan anggaran tidak boleh hanya menjadi formalitas tahunan. Permintaan anggaran harus berbasis kebutuhan real, kesiapan pelaksanaan, serta kapasitas sumber daya manusia dan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia juga menyentil praktik lama yang masih sering terjadi, di mana anggaran diajukan besar demi mengamankan jatah, bukan berdasarkan kesiapan program. Padahal pola seperti ini justru menciptakan ilusi kinerja dan membebani APBN secara keseluruhan. Lebih jauh, Menke mengingatkan bahwa setiap anggaran yang tidak terserap adalah kesempatan yang hilang. Kesempatan membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, memperkuat pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di tengah tekanan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, pemborosan waktu akibat anggaran mangkrak tidak bisa lagi ditoleransi. Purbaya pun meminta seluruh kementerian dan lembaga berbenah secara serius, mulai dari memperbaiki perencanaan program, memperkuat koordinasi lintas instansi, hingga memastikan bahwa setiap proyek yang diusulkan benar-benar siap dijalankan. Ia menegaskan, pemerintah tidak membutuhkan anggaran besar yang menganggur, melainkan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata. Pernyataan ini dipandang banyak pihak sebagai sinyal evaluasi besar-besaran dalam pengelolaan APBN. Bukan tidak mungkin, ke depan kementerian yang kerap gagal menyerap anggaran akan mendapatkan pengawasan lebih ketat, bahkan pemangkasan pagu anggaran. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara tetap terjaga. Di sisi lain, kritik Menke ini juga menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran bukan ukuran keberhasilan. Keberhasilan sejati diukur dari seberapa besar dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
Publik kini menunggu apakah sindiran keras ini akan diikuti dengan tindakan nyata dan perubahan sistemik, atau hanya menjadi peringatan yang berlalu begitu saja. Yang jelas, pesan Menke Purbaya sangat tegas. Uang negara bukan untuk diparkir, bukan untuk sekedar dicatat, tapi untuk bekerja dan memberi manfaat nyata bagi rakyat.